Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hikayat atau sebuah kisah yang ini disampaikan oleh Imam Muslim mengenai gulamun yu'allimun nasal akidata. Seorang pemuda, orang remaja lah ya gitu ya, yang mampu mengajarkan akidah kepada orang-orang meskipun tidak berarti mengajarkan di sini dalam arti pengajaran, tetapi pelajaran berharga mengenai akidah. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Muslim an Zuhaib qala Rasulullah SAW kana malikun fiman kana qablakum wa kana lahu sahirun. Imam Muslim ini menyampaikan riwayat dari Suhaib ya, yang mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, jadi dulu di umat sebelum kalian itu ada seorang raja yang memiliki penyihir. Falama kaburo qala lil malik, ketika penyihir ini sudah tua renta, maka berkatalah ia kepada sang raja, ini qad kaburtu fab'as ilayya gulaman walimuhumul syihra, katanya. Jadi ini sungguhnya saya qad kaburat ya, qad kaburtu, saya sudah tua, sudah sepuh ini. Fab'as ilayya, coba kirim ke saya gulaman, seseorang pemuda, muallimuhu as-sihra, nanti saya akan ajarkan dia sihir. Fab'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu, lalu dikirimlah seorang pemuda untuk belajar sihir kepada si penyihir tadi ya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamu. Lalu di jalan menuju ke tempat penyihir, pemuda ini ternyata menemukan atau mendapati majelis halqahnya sang rahib. Faqa'ada ilaih, si pemuda ini dia langsung ikut majelis rahib tersebut. Wa sami'a kalamu, dan juga mendengarkan ucapan sang rahib tadi itu. Nah, lalu fa'ajabahu, heran dan kagum sekali kepada sang rahib tadi, si pemuda itu ya. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilaih. Nah, selanjutnya wa kana idza ata sahira, kalau pemuda itu nanti datang lagi ke tempat penyihir, marra birrahib, pasti dia itu mampir dulu ke sang rahib. Wa qa'ada ilaih, juga mendengarkan nasihat atau wejangan atau materi yang disampaikan sang rahib tersebut. Fa idza ata sahira ad-durubahu, setelah itu dia datang ke penyihir, namun penyihir ini malah menghukumnya ya, menghukum karena mampir dulu ke tempat yang lain tadi itu ya. Fasyaka dzalika ila rahib, pemuda ini lalu mengadukan kepada sang rahib mengenai tadi hal itu ya. Faqala, sang rahib lalu menyampaikan, idza khasyita syahira, nah kalau kamu itu takut ke sang penyihir tadi, fakul habasani ahli, katakan saja
keluargaku ini yang membuat saya terhambat untuk datang. Wa idza khasyita ahlaka fakul habasani sahiru. Tapi kalau kamu khawatir juga kepada keluargamu, kelompokmu, nah maka katakan saja, sang penyihir ini menahan saya sehingga saya jadi nggak bisa datang ke keluarga gitu ya. Fa bainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin azimatin qad habasat an-nasa. Suatu ketika pemuda ini dalam kondisi seperti itu, seketika ada hewan yang menghalangi jalan masyarakat. Jadi seketika dia berpapasan dengan hewan yang menghalangi jalan masyarakat. Jadi sampai-sampai masyarakat nggak bisa lewat jalan itu karena ada binatang besar yang menghalangi ya. Faqala al-yaum a'lamu syahir afdolu amrohib afdol. Lalu sang pemuda ini bergumam ya, berkata dalam hatinya, hari ini saya akan mengetahui apakah sang penyihir yang lebih baik ataukah sang rahib yang lebih baik. Jadi dia membisikkan dalam hatinya seperti itu, ingin mengetahui keutamaan dari mana yang lebih ini ya, ajaran yang lebih baik daripada apakah penyihir, apakah sang rahib katanya. Fa akhadha hajaran, lalu si pemuda tadi ngambil batu, faqala sambil berdoa, Allahumma in kana amru rahib habba ilaika min amri sahiri faqtul hadid dabata. Nah dia berdoa, ya Allah, sekiranya urusan atau perkara rohib itu lebih engkau cintai daripada perkara sang penyihir, maka coba bunuhlah hewan yang mengganggu ini. Hatta yamdianas, sehingga orang-orang bisa lewat. Faromaha fakotalaha wa madonnasu. Lalu doa itu terkabul. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dilempar batu tadi, terbunuhlah si hewan tadi itu. Sehingga akhirnya hewan bisa dipindahkan dan orang-orang bisa lewat, sehingga akhirnya bisa bermanfaat kembali jalan tersebut. Dan ini sekaligus mengokohkan keyakinan bagi si pemuda tadi itu. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu. Lalu datang ke rahib, pada sang rahib, dan bilang dan menceritakan kejadian tadi, sang pemuda tadi itu ya. Faqala rahib, sang rahib memberi komentar kepada sang pemuda, ay bunayya antal yaum afdalu minni. Wahai anakku, maksudnya ini bunayya ini sini kasih sayang. Ya, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada diriku. Ya, engkau lebih baik daripada diriku. Wa qad balagha min amrik ma'ara. Jadi sudah sampai kejadian mengenai dirimu sebagaimana yang aku perhatikan. Wa innaka satubtala. Dan sesungguhnya kamu nanti bakal mendapatkan ujian. Wa ini tuliat ya. Wa ini tulita fala tadulla alayya. Nah, kalau kamu sedang diuji, nanti kalau kamu suatu saat diuji, nah maka janganlah menuduh kepada saya. Janganlah
memberitahu orang-orang perihal saya, gitu ya. Wa kana al-gulam yubri'ul akmaha wal abroso wa yudawin nasa min sairil adwa. Nah, selanjutnya di sini disampaikan juga akhirnya pemuda ini mampu menyembuhkan orang buta, mampu menyembuhkan penyakit kulit, penyakit kusta ya, serta bisa mengobati orang-orang dari beragam penyakit. Jadi bisa menyembuhkan orang dari beragam penyakit. Wa sami'a jalisul maliki wa kana qad ama. Lalu ya, lalu salah satu penasehat raja ini mendengar berita tersebut, yang mana dia ini adalah seorang yang buta. Merasa tertarik fa'atahu bi hadaya katsiroh. Lalu si penasehat raja ini datang ke pemuda tadi dengan membawa hadiah yang begitu banyak sekali. Faqala hiya laka. Wahai pemuda, ini buat kamu. In anta syafaitani, kalau Anda bisa sembuhkan saya. Faqala, maka pemuda menjawab, inni la ashfi ahadan. Saya itu tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Inama yashfillahu, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Fa in amanta billah, kalau Anda mau beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafaka. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan kamu. Fa amana billahi fasyafahullah. Lalu penasehat raja itu beriman kepada Allah, dengan izin Allah dia disembuhkan. Fa'atal malika fajalasa ilaih. Lalu si penasehat yang udah sembuh tadi datang ke raja dan duduk bersama raja, kana yajlis, sebagaimana biasa dia duduk. Faqalahul malik, sang raja berkata kepada sang penasehat, man roda alaika basoroka. Hei, siapa yang menyembuhkan penyakit? Ya, siapa yang menyembuhkan penyakit matamu? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Faqala, ini yang menarik. Ternyata sang penasehat itu menjawab dengan jawaban yang mengagetkan bagi sang raja. Faqala Rabbi, Tuhan saya, Rob saya yang menyembuhkan. Qala awalaka Rabbun wiri. Sang raja sambil geram berkata, kamu punya Tuhan selain diriku? Wah, gitu ya rajanya ini. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Penasehat raja itu bilang, Rob saya dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. Fa'adahu falam yazal yu'adibuhu hatta dalla alal gulam. Dan lalu raja menangkap sang rahib tadi. Terus-terusan disiksa oleh sang raja, si rahib tadi, gara-gara dia menyatakan bahwa Robnya adalah Allah. Sampai akhirnya mengakulah sang penasehat bahwa itu katakanlah akibat pertemuan dengan hatta dalla alal gulam, ya, akibat pertemuan dengan sang pemuda tadi. Faji'a bil gulam. Lalu dibawalah si pemuda tadi. Faqala lahul malik, sang raja berkata kepada pemuda tadi, "Ai bunayya, qad balago min sihrika ma tubri'u bihil akmaha wal abrasa wa taf'alu." Sang raja berkata kepada pemuda, "Ya anakku, sudah sampai berita mengenai keampuhan sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta, juga penyakit kusta, juga
kamu bisa begini dan bisa begitu? Faqala, sang pemuda tadi menjawab pertanyaan atau respon dari sang raja, inni la ashfi ahadan. Sungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillah ta'ala. Sungguhnya yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Fa'adahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dhalla al-rahib. Pemuda tadi akhirnya ditangkap, lalu disiksa, sampai dia menunjukkan kepada sang rahib tadi itu. Faji'a birrahib. Lalu si rahib ini didatangkan, dihadirkan kepada sang raja. Fakila irji andinika. Lalu disampaikan kepada sang rahib oleh sang raja, ya, irji andinika, keluarlah dari agamamu. Fa'aba, ya, fa'aba. Lalu sang rahib ini menolak permintaan murtad dari sang raja. Fada'a bil minsyari fawada'al minsaro fi mafraqi ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqahu. Raja manggil Al-Gojo supaya dibawakan gergaji. Gergaji ini diletakkan di tengah kepala sang rahib. Lalu terbelahlah kepala sang rahib sampai sang rahib mendapatkan musibah tadi itu, ya, bencana seperti itu. Sumajia biyajalisil malik. Lalu didatangkan pula penasehat raja yang tadi sembuh matanya, yang sudah mengakui Robnya adalah Allah. Fakilalahu. Juga diminta kepada sang penasehat tadi yang sudah insaf itu, irji andinika, murtadlah dari agamamu. Fa'aba fada'a bil minsari fawada'al minsara fi marfaqi ra'sihi. Dan kejadianlah sebagaimana seperti sang rahib, ya, ketika sang penasehat ini menolak untuk jadi murtad, lalu rajanya menyiksa sang penasehat sebagaimana siksaan yang diterima oleh sang rahib tadi itu. Sumaji abil gulam. Lalu didatangkan kembali pemuda tadi itu. Fakilalahu irji andinika. Murtadlah kamu dari agamamu. Fa'aba fa'adafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Nah, lalu menolak, ya, pemuda ini menolak permintaan murtad dari sang raja. Lalu dia dibawa oleh sekelompok kalangan atau sekelompok pasukan. Faqala idhabu bihi ila jabal kadza wa kadza. Sang raja memberi perintah, pergilah kalian, bawa dia sampai ke gunung, gitu ya, sampai ke gunung ini, sampai ke gunung demikian. Nah, lalu fas'udu bihil jabal. Lalu naiklah ke gunung tersebut bersama dia. Fa idza balagtum durwatahu, kalau sudah sampai di puncak gunung, fa in raja'an dinhi, nah, kalau dia murtad dari agamanya, gitu ya. Kalau dia murtad dari agamanya, wa illa, nah, kalau dia enggak sampai murtad dari agamanya, fatrahuhu, ya. Fatrahu, maka lemparkan, ya. Lemparkan dari gunung. Ini yang diminta oleh raja kepada pasukannya tadi itu. Fadahabu, mereka semua berangkat, fadahubihi, fasoidu bihil jabal. Mereka berangkat lalu naik ke gunung. Lalu sang pemuda tadi, gitu ya. Lalu sang pemuda tadi ini berdoa. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah,
cegahlah kejahatan mereka terhadap saya sesuai dengan kehendak-Mu. Sang pemuda itu berdoa seperti itu. Farajafa bihim al-jabalu fasaqatu, ya. Nah, yang uniknya ternyata sebelum pemuda ini dilemparkan, yang terjadi malah pasukan atau orang-orang yang membawa pemuda tadi ini ke gunung, malah mereka sendiri yang terjatuh dari gunung. Wajah yamsi ilal malik. Lalu kembalilah pemuda tadi kepada sang raja. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabuka. Sang raja ini berkata, apa yang dilakukan ya kelompok tadi itu, kelompok kamu itu, atau pasukan tadi itu? Apa yang dilakukannya? Heran ya, kenapa? Karena kok enggak dilempar gitu. Kala pemuda berkata, kafanihimullah. Allah melindungi saya dari mereka. Fadafahu ila nafarin min ashabi. Lalu raja juga mendorong pemuda tadi ke pasukan yang lainnya ya. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahro. Raja bertitah, pergilah, bawa dia bersama kalian, naikkan ke kapal, ya, naikkan ke kapal, lalu berlayarlah ke tengah lautan. Fa'in roja'an dinihi wa illa, ya, fa'in roja'an dini wa illa faqdifuhu. Kalau seandainya pemuda itu murtad, tapi kalau misalnya dia enggak murtad, maka buanglah ke laut. Jadi buang ke laut kalau tidak murtad. Fadahu bi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Semuanya berangkat, pemuda tadi berdoa, ya Allah, ya Allah, lindungi saya dari kejahatan mereka sesuai yang Engkau kehendaki. Fan kafaat bihimus safinah fa ghurqu wa ja'a yamshi ilal malik. Bukannya pemuda ini yang dilempar ke laut, malah terjadi sebaliknya. Ya, malah terjadi sebaliknya, yaitu mereka yang terlempar dari perahu sampai tenggelam. Sedangkan pemuda ini bisa kembali lagi ke negerinya, kembali lagi ke raja tadi itu. Faqala lahu Malik, ma fa'ala ashabuka. Apa yang dilakukan mereka kepada kamu? Kata sang raja. Qala kafanihimullah. Allah sudah melindungi saya dari mereka. Faqala lil Malik, terus pemuda tadi itu bilang kepada sang raja, innaka lasta biqatili. Anda tidak akan bisa membunuh saya hatta taf'ala ma amaruka bihi. Sampai Anda melaksanakan apa yang saya perintahkan kepada Anda, apa yang saya ajarkan kepada Anda. Ya. Anda tidak akan bisa membunuh saya sampai Anda melakukan apa yang saya ajarkan. Qala ma huwa, apa itu? Kata sang raja, qala tajma'un nasa fi so'idin wahidin wa tusallibuni ala khid'in. Coba Anda kumpulkan orang-orang, ya, coba Anda kumpulkan orang-orang di daerah yang tinggi, coba salib saya di atas pohon. Sumahud sahman min kinat, ya, sumahud sahman, lalu ambillah panah min kinati, dari busurnya, summa, ya, maksudnya dari tempatnya ya, sumodok sahma, coba letakkan panah tersebut fika badil kaus, di busurnya, sumakul, coba Anda berkata bismillah robbil gulam, dengan nama Allah, ya, Tuhannya pemuda,
Summa irmi, coba Anda lemparkan. Anda lepaskan panah itu. Fa innaka idza fa'alta, kalau Anda melaksanakan yang saya ajarkan, dzalika, seperti tadi itu, qatal tani, Anda bisa membunuh saya, kata sang pemuda tadi. Fa jaman nas. Nah, ternyata akhirnya dikumpulkanlah orang-orang fi soidin waidin, dalam dataran yang tinggi, wasolabahu, lalu disaliblah si pemuda tadi ala khid'in, di atas sebuah dahan. Summa khoda sahman min kinanatihi, lalu diambillah anak panah dari tempatnya. Summa wada'a sahma, kemudian anak panah ditempatkan fi kabadil kaus, di busur. Summa qala, lalu raja itu berkata, Bismillahirrabbil gulam, summa romahu, berkata bismillah dengan menyebut nama Allah, Robnya atau Tuhannya si pemuda ini, summa romahu, kemudian dilempar atau dilepaskanlah anak panah tersebut. Fawaqa sahmu fi sodagihi, wadha yadahu ala sodagihi famata. Ketika sudah seperti itu, ya, maka panah ini langsung melesat mengenai jidat, mengenai kepala atau jidat orang atau pemuda tadi. Nah, lalu pemuda tadi menyimpan atau menyentuh tangannya kepada lukanya tadi, setelah itu wafat. Faqalan nasu amanna birabbil gulam. Yang heboh adalah masyarakat yang ketika itu memperhatikan. Serentak semuanya itu apa? Berkata, amanna, kami beriman birabbil gulam, kepada Tuhan pemuda ini, kepada Rabb pemuda ini. Wah, fatal malik, kagetlah si raja. Lalu datang, fakilalahu, lalu ada yang menyampaikan kepada sang raja, Aro'aita ma kunta tahdaruhu qad wallahi nazala bika hadruka qad amanan nas. Ada yang bilang kepada sang raja, lihatlah wahai baginda, ya wahai raja, lihatlah sesuatu yang dulu engkau khawatirkan, demi Allah ini sudah kejadian. Orang-orang menjadi beriman. Fa'amara bil ukhdudi bi'afwahi sikak. Nah, lalu raja ini memerintahkan membuat parit dengan lubang yang sempit, ya. Membuat parit dengan lubang yang agak sempit. Fahudats wa rimat fiha niron, digali parit, lalu dinyalakanlah di dalam parit tersebut api. Waqala, lalu raja itu mengumumkan kepada masyarakat yang sudah memeluk, agamanya pemuda tadi itu, man lam yarji an dinihi fa'akhimuhu fiha. Wahai masyarakat, siapa yang tidak mau murtad dari agamanya, maka ceburkanlah diri kalian ke dalam parit yang menyala-nyala itu. Aukila, atau juga ada riwayat lain menyebutkan wakilahu, ya, atau ada yang menyebutkan iktahim, ceburkanlah dirimu, ya, ceburkanlah, gitu ya, dengan lafaz yang lain, ya, iktahim. Fafa'alu hatta ja'atil imratun wa ma'asobiyun laha fataqa'asat. Nah, akhirnya masyarakat melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja, yaitu menceburkan dirinya masing-masing, ya, menceburkan dirinya masing-masing ke parit tadi itu, sampai yang tersisa hanya seorang perempuan yang memiliki anak kecil atau memiliki balita.
Nah, ya di sini wanita tadi agak ketakutan dan agak mundur ke belakang. Tapi yang ajaibnya adalah faqala al-gulam ya ummah isbir fa innaki alal haq. Nah, jadi yang uniknya adalah anaknya ini malah menyemangati agar tetap teguh kepada sang ibu. Wahai ibuku, sabarlah. Karena sesungguhnya engkau dalam kondisi yang benar atau di atas kebenaran. Nah, inilah yang disampaikan oleh sang anak tadi ya, luar biasa menyemangati orang tuanya. Dari kisah ini setidaknya ada beberapa pelajaran penting ya yang bisa kita ambil. Misalnya dari pelajaran yang bisa kita ambil itu yang pertama misalnya ya memang yang namanya kezaliman itu akan tetap ada dan dia akan mencari pewaris. Terus yang kedua, yang namanya penguasa yang tidak taat kepada Rob itu pasti akan melakukan kezaliman dan mencari kekuatan selain dari Allah ya. Terus katakanlah yang ketiga, di sini kita perhatikan gulam atau pemuda tadi itu ternyata mudah sekali menerima tauhid ketika dia mendengar halqah dari sang rohib. Artinya memang ya kalangan pemuda, anak-anak muda itu memang lazimnya lebih mudah masuk ilmu itu. Akidah itu lebih mudah masuk. Yang keempat, dari kisah ini menunjukkan memang adanya para wali Allah. Seperti pemuda tadi yang diselamatkan berkali-kali oleh Allah. Itulah wali Allah. Poin yang kelima, meskipun di sekeliling bahkan sampai masyarakatnya itu masuk agama Allah gitu ya. Tapi ternyata hidayah itu ya memang susah juga ya. Memang susah kalau nggak dapat hidayah, si raja ini tetap saja dia nggak masuk agamanya ya Rob, tidak bisa menyembah sang pencipta yang sebenarnya. Nah terus poin selanjutnya menunjukkan bahwa besarnya ujian bagi orang yang beriman ya. Ini memang sudah sunnahnya. Seringan-ringannya pun pasti bakal diuji orang yang beriman itu. Karena itu mudah-mudahan setiap ujian yang kita terima jadi penggugur dosa kita ya. Pelajaran selanjutnya dari kisah tadi, Allah pasti memenangkan kebenaran. Baik sekarang maupun nanti, pasti akan menang. Hanya saja tinggal kita bersabar gitu ya. Yang tak kalah penting pelajaran lagi yang lain adalah bahwa seseorang itu memiliki dua pilihan ketika diuji. Kalau misalnya ujiannya ini berkaitan dengan maslahat dirinya, maka sebetulnya pemuda tadi bisa saja berbohong dalam kondisi terancam nyawanya. Tetapi kalau misalnya dengan teguh di atas kebenaran justru lebih bermaslahat bagi yang lain, maka haram hukumnya dia itu berbohong, justru harus menunjukkan keteguhan dirinya dalam memegang teguh ajaran. Nah, pemuda tadi memilih berpegang teguh terhadap ajarannya. Sehingga apa? Pengorbanan yang seorang tadi ini membuahkan hasil masuk kepada agama Allah masyarakat yang begitu banyak. Apalagi misalnya kalau kita refleksikan masa kini. Maka para publik figur, para ulama, tokoh-tokoh umat, ya, tokoh-tokoh agama itu seyogianya mereka harus konsisten dalam kebenaran. Harus sabar menapaki kebenaran. Karena apa? Karena banyak yang umat melihat dirinya. Kalau dia tidak konsisten dalam kebenaran, ya bisa jadi nanti umat yang akan tersesat. Hikmah yang selanjutnya adalah
orang kafir memang tidak bisa membantah dalil dari orang beriman. Namun yang digunakan adalah kesombongannya gitu. Jadi mereka membantah bukan dengan dalil tapi dengan kesombongan gitu. Nah, hikmah lagi yang lain, kadang keberadaan orang zalim itu justru menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Jadi jangan dikira ujian-ujian para nabi yang dihadapi para nabi itu ujian-ujiannya itu buruk bagi para nabi. Justru dengan banyaknya ujian, termasuk ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, itu ternyata melalui munculnya orang zalim, hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah kemunculan ajaran Islam, kemunculan agama Allah, gitu ya. Seandainya mereka tidak macam-macam dengan ajaran Islam, mungkin ajaran Islam itu tidak akan viral, tidak akan akhirnya dicari-cari orang. Nah, terus hikmah lagi yang lainnya adalah dengan adanya kisah ini, maka hukumnya mubah, ya. Hukumnya mubah kita itu memberi nasihat dengan hikayat atau dengan kisah. Hikmah lagi yang lain adalah pelajaran bagi para pemuda yang masih muda ini justru harus lebih banyak berjuang demi agama, ya. Baik, itu adalah beberapa hikmah atau beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi disampaikan oleh Imam Muslim tadi. Nah, karena itu kisah ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semua, ya. Supaya apa? Supaya as-sabat fil haq, ya. Jadi kokoh dalam kebenaran. Sebagaimana tadi isbir, ya. Fa innaki alal haq, kata anak dari sang ibu tadi. Sabarlah wahai ibuku, Anda di atas kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka Ibnul Jauzi an Abi Ali. An Abi Ali al-Barbari qala inna salasata ikhwatin minasyam kanu yagzuna wa kanu fursanan saj'anan. Ini ada kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dari Syekh Abi Ali Al-Barbari mengenai kisah atau hikayah 3 orang bersaudara yang menghadapi seorang raja Romawi. Jadi ada 3 orang bersaudara yang berasal dari negeri Syam, mereka ini, ya. Mereka ini adalah orang yang jago berperang. Mereka berperang, lalu naik kuda dengan gagah berani, ya, luar biasa. Tapi memang sudah kodok, ya. Fa'asarohumur Rum, orang-orang Romawi ternyata berhasil menawan 3 bersaudara ini. Berhasil menangkap 3 orang bersaudara ini. Jadi fa'asarohumur Rum marrotan. Suatu ketika bisa ditangkap oleh orang-orang Romawi, ya. Faqala Malik. Lalu Raja Romawi ini berkata, "Inni aj'alu fikum al-mulka wa uzawizukum banati wa tadkhuluna fin nasraniyati." Sang raja ini bilang begini, "Saya sebetulnya ingin sekali membuat kalian jadi penguasa, jadi raja, dan ingin menikahkan kalian dengan putri-putriku sambil kalian itu masuk agama Nasrani," kata sang raja itu, ya. Lalu bagaimana respon dari 3 bersaudara ini? Fa'abau faqalu ya Muhammadah.
semuanya menolak sambil menyeru, wahai, ya, wahai kuatlah umat Muhammad, gitu ya. Wahai jayalah umat Muhammad, gitu. Nah, meneriakkan seperti itu dengan semangat sambil menolak. Fa'amara bisalasi kudurin fasuba fiha zaitu summa ukida tatahan naru salah satu ayamin. Sang raja akhirnya memerintahkan supaya membuat 3 buah wadah, 3 buah kuali, 3 buah wadah, dituangkan di situ minyak ke dalam wadah-wadah tadi, lalu di bawahnya dinyalakan api selama 3 hari. Ini maksudnya supaya minyaknya mendidih, gitu ya. Kita tentu tahu kelanjutannya seperti apa ya. Nah, maka yu'raduna fi kulli yawmin ala tilkal kuduri wa yud'auna ila nasraniyati faya'bauna. Nah, ternyata akhirnya setelah disiapkan 3 wadah besar yang berisi minyak yang mendidih, Nah, lalu ketiga bersaudara tadi diperlihatkan setiap hari wadah yang mendidih tadi itu dengan minyak yang sangat panas mendidih sambil terus didorong supaya masuk agama Nasrani. Tapi tetap saja ditolak oleh 3 bersaudara tadi. Faulkiyal akbaru fil kidri sumasani summa adnal asgor faja'ala yufattinuhu an dinihi bikuli amrin. Nah, yang sungguh menyedihkan di sini. Lalu dilemparlah saudara yang paling tua ke dalam wadah tadi itu yang berisi minyak panas itu. Kemudian saudara kedua yang tertua, jadi saudara tertua pertama, sekarang saudara tertua kedua, dimasukkan lagi ke situ. Summa adnal asgor. Setelah itu saudara yang paling muda ini didekatkan, ya. Fajala yufattinuhu. Nah, lalu diujilah si yang paling muda ini, yufattinuhu an dinihi, diujilah supaya keluar dari agamanya. Bikuli amrin, dengan beragam upaya. Faqama ilaihi iljun. Faqala ayyuhal malik anna ufattinuhu an dinihi. Lalu menghadap sang raja, seorang dari kalangan situ, ya, kalangan kafir. Dia membawa, katakanlah, siasat, membawa solusi, membawa cara, gitu ya, sambil berkata, wahai raja, saya yang akan membujuknya supaya murtad dari agamanya. Nah, ini kata orang kafir tadi itu. Qala bimada? Kata raja, dengan cara apa? Qala qad alimtu anal aroba asyra'u syai'in ila nisa wa laysa firum ajmalu min binti. Fadfahu ilayya hatta ukhailahu maha fa innaha satufattinuhu. Nah, orang kafir ini ketika ditanya dengan cara apa mau membujuk supaya mereka supaya yang paling muda tadi dimurtad, gimana caranya? Nah, dia punya pendapat gini, katanya. Saya itu tahu orang-orang Arab itu biasanya
gitu ya, biasanya itu katakanlah jelalatan kepada wanita. Sedangkan di Romawi ini tidak ada yang paling cantik melebihi anak saya, kata orang kafir tadi itu. Katakanlah penasehat raja ya. Lalu kata si penasehat raja tadi, serahkan saja kepada saya orang itu. Nah, nanti akan dibuat berkholwat, akan dibuat berdua-duaan dengan anak saya yang cantik jelita tadi itu. Nah, nanti anak saya yang akan membuatnya murtad. Fadoroba lahu ajalan arba'ina yauman wa dafa'ahu ilaih. Sang raja lalu menentukan tempo atau menentukan deadline-nya ya, selama 40 hari. Lalu orang yang masuk Islam tadi, pemuda tadi itu diserahkan kepada sang raja. Diserahkan kepada orang kafir atau kepada penasehat raja tadi itu ya maksudnya. Deadline-nya 40 hari nih. Nah, ini mulai unik kisahnya ke sini ya. Faqalat lahu da'hu faqad kafaituka amruhu. Fa'afan kelewat. Faja'a bihi. Nah, lalu didatangkanlah faja'a bihi wa adhalahu ma'a ibnatihi ya, wa adhalahu ma'a ibnatihi wa akhbaroha bil amri. Nah, lalu si penasehat raja itu datang membawa pemuda tadi dan lalu dimasukkan ke kamar putrinya ya, lalu menyampaikan kepada putrinya mengenai keinginan sang raja tadi itu, keinginan dirinya ya untuk memperdaya pemuda tadi supaya murtad. Faqalat lahu da'hu faqad kafaituka amruhu. Ya, faqad kafaituka amruhu. Nah, di sini putrinya tadi ini, putri yang cantik jelita dari penasehat raja ini, berkata kepada bapaknya, berarti ya, bapaknya yang tadi orang kafir itu yang mencoba untuk membujuk, merayu supaya kafir pemuda tadi itu. Da'hu, tinggalkan dia atau biarkan pemuda itu. Faqad kafaituka amruhu. Nanti saya akan menjalankan ya rencananya gitu ya. Saya akan menjalankan rencananya. Fa aqama ma'aha naharuhu shaimun wa lailuhu qaimun hatta madu aksarul ajal. Lalu pemuda muslim tadi dia tinggal bersama wanita yang cantik jelita itu. Tapi yang anehnya siang harinya pemuda itu malah saum. Malamnya terus tahajud beribadah. Sampai si perempuan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tempo waktu 40 hari pun berlalu lewat ya. Faqala al-ilju libnatihi ma sonati. Penasihat raja yang juga bapaknya tadi itu berkata kepada anaknya, ma sonati, gimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Qalat ma sonatu say'an hadza rajulun faqad akhawaihi fi hadil baldati fa akhafu an yakuna imtina'uhu min ajlihima kullama ra'a asarahuma walakin istajid al-malika fil ajali wan fini wa iyahu ila baladin ghairi hada. Kata perempuan tadi bilang,
saya nggak bisa melakukan apa-apa. Pria ini, pemuda ini, ya, merasa kehilangan saudaranya di negeri ini. Saya khawatir, gitu ya. Hal itulah, ya, karena itulah yang mencegah dia atau menghalangi dia, atau emosi itulah yang dia itu jadi katakanlah nggak tertarik kepada saya. Ketika pemuda tadi ini merenungi kesedihan, ya kan, kenangan-kenangan bersama saudaranya. Ya, jadi khawatirnya karena itu, ya, kata wanita tadi menyampaikan kepada ayahnya bahwa mungkin karena lagi bersedih, gitu ya. Jadi suasananya nggak bisa membangkitkan syahwatnya karena lagi sedih. Tapi kalau bisa, nah, kata si perempuan ini, tambahkanlah, minta tambahan waktu kepada sang raja, lalu asingkan saya bersamanya ke negeri atau ke luar negeri, gitu ya. Asingkan saya bersamanya ke luar negeri, kata wanita tadi itu. Fazadahu ayyaman, ya. Fazadahu ayyaman, lalu ditambahkanlah waktu, ya, waktu untuk menggoda tadi itu. Fa akhrajahuma, lalu dikeluarkan, ila qaryatin, dikeluarkan dan sampailah kepada qaryatin ukhra, kepada suatu daerah yang lain. Fa makasa ala dzalika ayyaman, so iman nahari wa ko iman laili hatta idza baqiya min ajali ayyamun faqalat lahu aljariyatu lailatan ya hada ini araka tuqaddisu rabba, ya, ya hada ini araka tuqaddisu rabban aziman wa ini qad dakhaltu ma'aka fi dinika wa taraktu dini abai. Masya Allah, ya. Nah, setelah itu pemuda tadi bersama wanita tadi tinggal di daerah atau di kampung tersebut yang sudah di luar dari negeri asalnya. Nah, ternyata beberapa hari masih tetap puasa. Siang harinya puasa, malam harinya ibadah. Sampai, gitu ya, sampai hanya tinggal tersisa beberapa hari. Nah, lalu perempuan tadi bilang kepada pemuda itu, malam hari saya lihat engkau mensucikan, mengagungkan Tuhan yang agung. Dan sesungguhnya saya sebetulnya sudah masuk bersamamu ke dalam agama, ya, ke dalam agama yang engkau peluk. Dan saya sudah meninggalkan agama orang tua saya. Wah, kaget kan gitu. Jadi selama ini perempuan ini tertarik dengan kesolehan dari pemuda tadi itu. Betul-betul soleh, ya. Siapa yang nggak tertarik, ya? Soleh. Sehingga bukannya pemuda ini yang masuk agama si perempuan tadi, malah sebaliknya. Perempuan ini yang masuk agama pemuda tadi. Nah, ini juga hikmah, ya, bahwa yang lebih bisa mendakwahi itu suami, gitu ya. Kalau seandainya seorang suami punya istri ahlul kitab, ya itu makanya, ya. Jadi wajar kalau misalkan diperbolehkan seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab, tapi wanita ahlul kitabnya tentu yang sesuai standar Quran, ya. Tidak pernah berzina, menutup aurat, menjaga diri, dan dia masih pure murni ahlul kitabnya. Baik, kembali lagi pada kisah. Qala laha fa kaifal hilatu fi harob. Nah, lalu pemuda tadi berkata kepada wanita tadi itu, fa kaifal hilatu, bagaimana sekarang cara kita fil harob, untuk lari, gitu ya, untuk melarikan diri, gimana caranya? Qalat ana ahtalulaka. Dijawab, saya
punya cara, katanya, punya cara. Waja'athu bidabati farokiba. Lalu wanita itu mendatangi pria, gitu ya, sambil membawa tunggangan. Lalu keduanya menunggangi hewan tersebut. Wa kana yasironi laila wa yakmanani naharo. Keduanya ini berjalan di malam hari lalu sembunyi pada siang harinya. Fa bainama huma yasironi lailatan id sami'a waq al khail. Saat keduanya ini sedang menempuh perjalanan pada malam hari, ya, ketika menempuh perjalanan pada malam hari, seketika keduanya mendengar ya suara langkah kuda. Faidan bi akhwaihi wa mahuma malaikatun rusila ilaih. Nah, ternyata keduanya ini berjumpa dengan dua saudara yang sudah syahid, yang sudah meninggal tadi itu. Ternyata bersama kedua saudaranya ada malaikat yang diutus untuk menemui pemuda tadi itu. Fassalama alaihima wa sa'alhuma an halihima. Nah, lalu si paling muda ya, si adiknya ini memberi salam kepada kedua saudara gitu ya. Yang kedua saudaranya ini katakanlah ditemani malaikat, diutus untuk menjumpai pemuda tadi yang soleh tadi itu. Nah, keduanya yang soleh ini disampaikan salam oleh adiknya ya. Lalu ditanyakan bagaimana kabar kedua saudaranya ini. Fakola, keduanya yang uniknya menjawab gini. Makanat illal atsahatal lati ra'aita hatta kharajna fil firdaus, katanya. Nah, ini yang dikatakan oleh dua saudaranya ya. Dua saudaranya itu bilang seperti itu. Jadi dua saudaranya menyampaikan gitu ya kepada adiknya. Nah, bahwa katanya gini. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Paling kata dia itu istilahnya itu, nah yang terjadi malah kami itu masuk ke surga, katanya gitu. Intinya masuk ke surga. Tidak terjadi apa-apa. Kami merasa tidak mengalami apa-apa. Dan ternyata kami justru malah masuk ke surga. Wa innallaha arsalana ilaika linashhada tajwijaka bihadil fatah. Kata kedua saudaranya yang sudah syahid tadi itu bilang ke adiknya yang masih hidup ini. Sebetulnya begini, Dek. Allah itu mengutus kami kepada kamu supaya kami bisa menyaksikan pernikahanmu dengan wanita ini. Gitu ya. Fa jawazuhu iyyaha wa raja'u. Nah, lalu mereka menikahkan adiknya ini dengan sang wanita tadi itu, lalu semuanya kembali lagi. Wa kharaja ila biladi Syam fa aqama maha. Lalu pemuda tadi yang paling muda ini, adiknya ya yang paling muda, akhirnya kembali pulang ke negeri Syam. Dan akhirnya tinggal aman bersama wanita tadi. Tinggal aman bersama wanita tadi. Jadi ketika kembali ke negeri Syam, ya, lalu tinggal aman di negeri Syam, ini mungkin ya si raja nganggapnya si wanita udah berhasil gitu ya. Padahal yang terjadi sebaliknya. Ini memang skenario Allah ya, seperti itu. Mu'alif di sini menyampaikan rahimahullah,
sabatanallahu bil qauli sabit wa hamana minal kufri wan nifaq. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita dengan ucapan yang kokoh dan semoga Allah menjaga kita dari kekafiran dan kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ikhwan fillah, akhirnya sampailah kepada penghujung dari kitab ini ya. Maksudnya penghujung bab ya, penghujung bab dari kitab ini. Nah, di sini ada tanbihat ya. Ada tanbihatun, ada catatan. Ada beberapa catatan penting di dalam babul iman ini ya, di dalam babul iman ini. Apakah catatan itu? Aduha, yang pertama, anna manirtakaba mukaffiran yuhbatu jami'u amalihi. Jadi siapa yang melakukan perbuatan ya mukaffiran, siapa yang melakukan perbuatan yang sampai kepada kekufuran, maka yuhbatu jami'u amali. Semua amalnya ini akan terhapus ya, akan sia-sia. Semua amal-amalnya itu akan terhapus sia-sia. Wajibu alaihi qada'ul wajibi minha. Orang itu wajib untuk mengganti atau mengkodok. Ya, mengkodok kewajiban yang sudah dianggap hilang itu. Wayan fasihun nikahu halan. Dan pernikahannya batal seketika itu juga ya, kalau dia adalah orang yang sudah menikah. Walau ba'da dukhuli inda jama'atin minal a'immati ka Abi Hanifah rahimahullah. Meskipun sudah terjadi jima misalnya. Ini menurut pendapat jamaah dari para imam seperti Imam Abu Hanifah. Jadi nikahnya batal seketika itu juga meskipun sudah berjima ya. Jadi nikahnya dianggap tidak sah bagi yang melakukan perbuatan kekufuran. Bal inda imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahkan menurut imam kita, guru kita Imam Asy-Syafi'i ya. Semoga Allah meridhai Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Anna sawabal amali yuhbatu lakin la yuhbatu nafsul amali ay min haitsu innahu la yajibul qada. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, pahala amal itu hilang, tetapi amalnya itu sendiri dianggap pernah ada. Artinya dia tidak wajib qada. Nah, gitu. Kalau pendapat yang pertama wajib qada ya kan? Amalnya dianggap tidak ada, pahalanya juga tidak ada, maka dia wajib mengqada. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i di sini ternyata hanya pahala amal yang hilang, tetapi amalnya itu dianggap pernah melakukan, sehingga tidak perlu dikodok katanya. Wa ana nikaha yanfasikhu halan in kana qabla dukhul wa ba'dal idati in kana ba'dahu. Seketika itu pernikahannya juga batal ya. Kalau ya, ini pendapat yang kedua ya. Kalau sebelum terjadi jima ya. Kalau dia nikah belum jima maka batal atau gagal lah nikahnya gitu ya. Kalau yang pendapat pertama meskipun sudah jima juga gagal kan. Kalau ini sebelum gitu. Kalau sebelum jima maka dia tidak gagal. Itu maksudnya, kebalikannya ya. Dan pernikahannya juga batal setelah masa iddah. Jika kekafiran itu terjadi setelah persetubuhannya. Jadi ini pendapat kedua seperti itu. Jadi pernikahannya kalau bagi orang yang melakukan kekafiran tadi itu, maka pernikahan seketika itu juga batal. Kalau apa? Kalau kekafirannya itu terjadi sebelum jima. Dan juga pernikahannya pun batal setelah
terjadi idah gitu ya. Kalau kekafiran itu terjadi setelah persetubuhan. Ini menurut pendapat yang kedua ya. Jadi kalau dia nikah sudah terjadi belum terjadi persetubuhan, nah maka nikahnya batal. Tapi ketika terjadi persetubuhan, maka batalnya nikah itu ketika apa? Ketika terjadi masa idah gitu. Seketika itu juga dia batal pernikahan. Ini peringatan yang pertama. Jadi inti dari peringatan yang pertama, intinya adalah apa? Yaitu amal, ya amal perbuatannya, istilahnya itu hilang, gitu. Amal perbuatannya hilang, tidak dianggap ada lagi. Yang mana terbagi dua, ada yang wajib kodo, ada yang gak wajib kodo, gitu ya. Ada yang menganggap pahala dan amalnya sekaligus hilang. Nah, ada juga ulama berpendapat hanya pahalanya yang hilang, amalnya enggak, sehingga tidak wajib kodo. Demikian juga dalam konteks pernikahannya. Pendapat yang pertama, kalau sebelum dia terjadi jima, maka nikahnya batal, gitu ya. Terus pendapat yang kedua, kalau sebelum jima, nah kalau sebelum baru bisa batal, gitu. Maka diperlukan idah. Yaitu dua pendapat ya. Tapi intinya pendapat yang pertama adalah bahwa apa? Manir takaba mukaffiron yuhbatu jami'u amalihi. Itu intinya. Jadi siapapun yang berbuat kemurtadan, kekafiran, maka dipastikan amalnya hilang sia-sia ya. Rinciannya tadi, ada yang menganggap amalnya saja, atau ada yang menganggap amal plus dengan pahalanya, alias hanya pahalanya saja gitu ya. Jadi ada yang pendapatnya tadi seperti ada dua ya. Hilang dua-duanya, amal dengan pahalanya, atau yang hilang hanya pahalanya saja, amalnya nggak ada, sehingga tidak wajib kodo. Baik, itu yang catatan pertama. Asani, catatan yang kedua. Annahu yajibu alal imam au naibihi istitabatuhu fauron wa yahrumu imhaluhu. Catatan yang kedua, yajibu alal imam, bagi seorang imam, bagi seorang khalifah, au naibihi, atau wakil imam atau wakil khalifah ya, harus, nah, yajibu, harus di sini, istitabatuhu fauron, seketika itu juga meminta orang yang berbuat kekufuran alias kemurtadan tadi itu untuk segera bertobat. Wa yahrumu imhaluhu, haram seorang penguasa ini, seorang khalifah, seorang imam atau wakilnya itu menunda, membiarkan, menggantung perkara ini, nggak boleh. Jadi yang dilakukan itu harus istitabatuhu fauron, seketika itu juga diminta untuk bertobat. Fa in taba kubila minhu alal asoh, berdasarkan pendapat terkuat, kalau si orang itu bertobat, maka mesti diterima tobatnya. Wa illa, kalau dia tidak mau bertobat, fayaktuluhu bidurbi unukihi la binahwi ihroke, maka dia harus dieksekusi, dipenggal, gitu ya, dipenggal dan tidak boleh dibakar. Eksekusinya itu hanya dipenggal saja katanya. Wala yudfanu fi makbaratil muslimin. Ketentuan selanjutnya adalah orang tersebut ketika sudah meninggal, sudah mati, tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Wasali suha, catatan yang ketiga, itu tadi catatan yang kedua ya. Nah, catatan yang ketiganya adalah sini disampaikan annahu yusaratu fi sihhati taubatihi an-nutqu bisyahadatain. Untuk keabsahan tobatnya, maka disyaratkan orang yang tadi berbuat kekufuran, kemurtadan ini, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ulang.
fala yasulu islamuhu kakafirin asli illa bidzalika. Maka keislamannya tidak akan kembali lagi, gitu ya. Maka tidak akan mendapatkan keislaman lagi sebagaimana orang kafir yang asli ya. Nah, kecuali apa? Kecuali dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Jadi dia akan mendapatkan keislaman lagi kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini ditambahkan wa yazidu hatman man kafara bi inkari ma'lumin minad-din bidarurati i'tirafuhu bima kafaru bi inkarihi. Pastinya harus ada tambahan di sini. Siapa yang mengingkari atau siapa yang murtad, gitu ya. Siapa yang mengingkari atau siapa yang murtad atau siapa yang kufur dengan mengingkari ajaran agama yang sudah fix, yang sudah diketahui bersama, yang sudah ijma misalnya. Nah, maka dia mesti apa? Mesti dulu mengakui. Mesti dia itu mengakui terhadap perkara yang dulu dia ingkari. Jadi tidak boleh istilahnya itu langsung syahadat gitu ya. Jadi atau maksudnya gini. Jadi ketika sudah syahadat dia itu harus mengakui ulang yang dia ingkari. Misalnya seseorang itu mengingkari, katakanlah ya, mengingkari 4 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Jadi misalkan dia hanya mengakui 2 sahabat. Nah, maka dia harus meralat itu dulu, mencabut pernyataannya gitu. Sambil dia bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia pun harus mencabut pernyataan kekufurannya sebelum dulu dia bertobat itu. Dia harus mencabut dulu gitu ya. Jangan sampai dia hanya sekedar bersyahadat, bertobat saja, nggak boleh. Di sini harus dikatakan i'tirafahu ya. I'tirafahu bima kafaru bi inkarihi gitu ya. Dia harus mencabut ucapan kekufurannya yang dulu. Wa nadban kullu murtadil istighfar. Dan sunahnya orang yang tobat dari kemurtadan ini setelah dia meralat mencabut pernyataannya ini, sunahnya dia adalah harus beristighfar. Nah, ini ketentuan ya. Ketentuan, catatan, ada 3 catatan di sini mengenai babul iman ini ya. Ini adalah epilog atau penutup dari babul iman yang ditutup dengan 3 catatan penting. Yang pertama, orang yang murtad, pahala amalnya atau amalnya hilang. Pendapat lain, hanya amalnya yang hilang sehingga tidak wajib qadha. Pendapat yang lainnya lagi adalah wajib qadha. Lalu catatan yang kedua, sekali lagi kita ulangi. Catatan yang kedua, maka bagi penguasa muslimin kala itu, bagi seorang imam atau seorang khalifah atau wakilnya, dia bertanggung jawab harus segera meminta orang itu bertobat, dan haram bagi penguasa membiarkan orang murtad, membiarkan orang itu tidak diminta untuk bertobat. Haram hukumnya, nggak boleh. Catatan yang ketiga, untuk keabsahan tobatnya, maka orang yang murtad ini, yang melakukan kekufurannya, dia wajib apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu ditambah untuk mencabut pernyataan atau tindakan yang dulu dia lakukan sehingga dia menjadi orang yang murtad atau orang yang kufur itu tadi. Dia harus mencabut, meralat ya. Nah, ini 3 catatan penting yang bisa jadi pelajaran kita di malam hari ini. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah babul iman sudah berakhir dengan tanbihat, dengan 3 catatan penting itu.